Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, salam kenal. Baik, ya. Nama saya Chandra Irawan. Apa sih tujuan orang berwisata? Kalau kita ngomongin, bukannya mau ngajarin, tapi sharing ya Bapak Ibu ya. Dari kacamata pariwisata. Jadi ini sebenarnya areanya Mbak Retno, tapi beliau bilang Chandra aja ngomong katanya. Baik, tujuan orang berwisata adalah untuk melihat budaya di tempat lain. Itu gak ada yang lain Pak. Ada yang mau Richard jauh-jauh ke Bangkok, itu memang belajar budaya. Dan akhirnya sekarang gak jelas, udah gak pernah main film lagi, tapi ya beliau mendapatkan kenyamanan gitu loh. Dan dengan memeluk agama Buddha kalau nggak salah. Dan tujuan orang berwisata macam-macam. China market itu ke Magelang, ke Indonesia biasanya menghindari musim dingin di sana Pak. Jadi di China itu musim dingin ini mulai masuk ber sampai nanti Xinjiang. Nah itu libur terus Pak mereka. Jadi dan hebatnya orang Cina itu ngumpulin duit buat jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi waktu di Bali, Chandra ada ngelihat tamu Cina Bu. Itu jorok memang. Tapi sekarang udah enggak ya. Pakai tusuk gigi, ngomong kenceng-kenceng kan. Saya tanya sama travel agentnya, itu di sananya apa ya Bapak itu ya, saya tanya ya Bu. Tukang bersihin jalanan Bu. Hebat yo. Tukang sapu jalanan, kalau di sana kan bersihin jalanan nggak pakai sapu, pakai mobil besar gitu kan. Jadi dia ngumpulin duit buat traveling. Arab itu traveling karena panas. Jadi pada saat musim Juni, Juli, musim haji itu Pak, panasnya bisa sampai 52 derajat, mereka keluar. Tapi orang Arab memang kriterianya banyak, kan suka laut, maunya mall, ya kan. Kalau candi, nggak terlalu suka mereka, jadinya musyrik kan sama mereka. Tapi ya, mereka seneng gitu kan. Jadi orang Arab itu nyarinya mall nomor satu karena belanja banyak. Kalau orang Eropa, orang Eropa ini yang banyak mengapresiasi budaya. Jadi mereka pengen belajar apa sih yang ada di Indonesia. Dulu yang terkenal rutenya Java Bali Overland, masuk dari Jakarta, ya dia nggak ke Kuala Lumpur. Kalau yang dari Medan Kuala Lumpur biasanya itu dari Singapura, Eropa, Singapura, Jakarta, Bandung, Jogja. Nah ini Magelang kelewatan Bu. Makanya tugasnya Chandra belokin ke Magelang nih. Bapak Ibu saya ajak yuk rame-rame. Kalau ada budaya yang cakep, mereka akan masuk ke Magelang. Tapi kalau mereka cerita, kamu ke Jogja kemana? Saya main-main ke Borobudur, Lupodo itu Magelang, saya bilang gitu. Dia nggak tahu, dengan selama ini kan kalah kita Bu. Magelang itu yang masalin itu malah orang Jogja. Ibu, makanya kalau kaos tulisannya Borobudur, Yogyakarta. Ada sekelompok makhluk Magelang yang pengen, yuk kita coba Borobudur iskin Magelang gitu loh, kan cakep jadinya. Nah, ini harus siap Bapak Ibu. Apalagi sekarang market inbound udah mulai masuk ya Bu. Akhirnya Magelang 99% domestic market orang Indonesia. Orang Indonesia itu baru ada tarian kalau ada event Bu. Baru ada event misalnya kayak sekarang ada acara di Puri Asri. Chandra mau tanya, sanggar siapa yang tariannya dipakai? Menurut saya Bu. Nanti malam ya Bu? Hah? Enggak, nanti malam. Tuh lihat acara PHRI loh di Kota Magelang ada di Puri Asri. Jangan-jangan kami dari sanggar luar lagi kan, kebobolan lagi nih. Ya, makanya sanggar di Magelang harus di kota ya, harus bersatu agar jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Jadi menjelajahi budaya dan pengalaman baru ini standar layak mengalami cara hidup, memahami, memperluas wawasan dunia, dan juga meningkatkan apresiasi terhadap keberagaman. Nah itu uang bule ini dia senang Pak. Jadi di welcome pakai tarian kita bahasa ini tarian apa kita ceritain. Kalau dulu tarian soreng sempat naik, Chandra welcome sama soreng ya. Ternyata naik soreng itu berat ya. Capek loh.
saya udah pernah topeng ireng, udah pernah jatilan berlaku waktu itu diajari sama Mas Ndok, ya. Mas Ndok tuh kudanya kecil Mas. Mau yang gede Mas Chandra, yang gedean enakan pegangannya gitu kan. Ternyata yang gede itu berat. Terus Mas Ndok bilang gini, aku mau diisi Mas Chan. Oh jangan, diisi berapa? Loh, topeng apa jatilan itu kalau ininya diisi ini suka makin enak kok. Nanti aku nggak pulang ya kan, jadi nanti repot. Padahal itu cuma buat perform aja ya. Terakhir ya, Chandra juga ngerasain kemarin main ketoprak di gedung kesenian Jakarta. Jadi diundang sama teman alumni ITB dan main ketoprak. Jadi Ki Ageng Gento untuk warok Pak. Jadi iya jadi warok Pak. Jadi sesepuh nih Pak. Jadi gerakannya nggak banyak. Cuman keluar batuk-batuk gitu. Cuman ngerasain Bu ternyata jadi seniman itu lucu ya Pak. Tapi itu cakep gedungnya Bu, lampu dari bawah, lampu dari atas. Kalau udah nyala semua kan seneng ya Bu. Akhirnya udah mau habis. Ya, jadi oke, sinergi antara hospitality, pariwisata dan budaya bisa jadi satu Bapak, bisa jadi duit. Nah, di Bali ada, Chandra kan 6 tahun di Bali Bu sebelum Magelang. Jadi tarian yang ngetop itu kan tari keja. Modalnya dikit Bu, cuman sarung hitam putih, celana petani, nggak pakai baju di atas Pak ya, obor. Cuma memang tempatnya cakep di Uluwatu, jadi harganya mahal. Kalau yang di Sanur harganya lebih murah. Tapi itu Sabtu dan Minggu Pak, jangan harap bisa dapat langsung. Jadi harus booking jauh-jauh. Nah ini Chandra mimpi suatu saat Magelang harus punya seperti itu. Orang datang nyari sebuah tarian khas Magelang yang orang tuh harus bayar. Sehingga akhirnya ya bisa ngangkat teman-teman dari Sanggar semuanya kesenian budaya di Magelang. Okay. Pengalaman budaya sebagai produk pariwisata atau pengiran ya. Ini narasi Chandra benar nggak? Chandra kalau ada pengiran Chandra ceritakan bahwa ini adalah dulu pasukan. Nggak benar ya namanya narasi ya. Pasukannya Arya Seno, Pangeran Arya Seno yang kabur ke daerah Menoreh. Lalu karena dulu nggak boleh belajar silat, dikamuflasikan dengan tarian, sehingga menjadilah dia tarian ini. Nggak benar, ini salah atau benar, mohon maaf. Tapi benar Mas Gepe kemarin cerita, narasi itu penting. Tapi bolehnya sih mau aja ya, dihapus itu, bolehnya mau. Cuma kan harus benar ini, nggak boleh, Chandra harus balik ke kita ya. Sebenarnya narasinya topeng ireng itu apa ya Bapak Ibu? Tadi Chandra bilang benar apa salah? Salah ya Bu ya? Udah pasti ini salah, benar. Kalau nggak salah itu rada mirip-mirip sama soreng sebenarnya Bu. Justru soreng yang tentara ya Bu, yang latihan ya. Jadi memang gitu ya. Nanti saya perbaiki, nah itu narasi penting itu. Baik, kuliner pastinya dan juga craft ya. Ini yang biasa dicari sama bule. Nah, kalau Kota Magelang sudah ada UMKM, bahkan sudah ada IKM Center ya. IKM Centernya tak ajakin, Pak, ayo kasih paket 100.000, 250.000, tamunya Adria kalau mau booking dari malam besok udah dikirimin Bapak, dia nggak usah berangkat, nggak usah ke toko oleh-oleh lagi. Sampai sekarang nggak dibalas-balas Pak Retno. Jadi kayaknya nggak lihat IKM-nya itu loh. Mas apa itu? Tinggi lurus Pak, padahal tak buka ya. Ibu Lurah dulu masih Bu Teni, Tidak Selatan, sekarang Pak Dana. Pak, ayo Pak ramaikan. Sekarang ini kita cuma bisa taruh UMKM di kamar ada suite kita pakai. Jadi hidupi kelurahan Tidak Selatan dan juga oleh-oleh Jatiluhur. Kan ada gini orang government budgetnya 800 ya, nginepnya cuma 600 Pak, 200 nya jadi oleh-oleh boleh nggak? Boleh. Lama Pak kelurahan LPPM itu Tidak Selatan dibikinkan oleh-oleh, tapi sayangnya oleh-olehnya dibikin dari tas. Jadi tas yang anyaman itu ditaruh, diisinya makanan. Saya bilang jangan Pak, mestinya pakai packaging yang cakep. Nah ini oleh-oleh Pak. Gue mau cerita dikit ya. Kacang, sama-sama kacang, tapi kalau packaging yang cakep harganya bisa beda. Sayang Bu, eman-eman gitu loh.
waktu kemarin ada reuni Akmil, Chandra undang UMKM tidak. Jadi mohon maaf kalau Chandra belain Tidar Selatan karena kelurahannya Chandra. Jadi kelurahannya Adria ini Tidar Selatan. Tak undang, gelar monggo silakan jualan. Untung di silakan. Kayak Dewi nggak masalah buat teman-teman aja gitu. Tapi ya setiap ada reuni akhirnya kita undang mereka. Seneng buat mereka. Ya jadi ini salah satu yang dicari sama tamu. Contoh-contoh pengalaman budaya dalam produk pariwisata tari lilin di Padang, Pacu Jawi ini ngetop sekali, tapi sebenarnya aslinya Madura ya Pak. Tapi di Padang ini ngetop, bahkan fotografer itu sempat masuk ke majalah Garuda dan menjadi ngetop. Orang pada ke Padang. Nah, cuma gara-gara Pacu Jawi Pak. Pacu Jawi Pak. Jadi sapi balapan loh, karapan sapi kalau di Madura Pak. Cuma gara-gara itu orang datang mau lihat apa di Padang. Nah, Kota Magelang apa yang mudah? Kompor raksasa. Motor cakep dulu. Yang penting bukan waterproof ya. Iya Pak Profesor yang waterproof. Oke, tari tortor di Medan, Danau Toba, itu yang mereka datang tuh Pak. Tari saman Aceh, tari saman ini unik Pak. Keseragaman aksi tangan itu lengkap, bisa kompak, itu keren Pak. Sampai sekarang kalau Chandra pakai topeng ireng, nggak pernah ada yang kompak Pak. Ini mungkin pelajaran buat Chandra Pak. Sebenarnya kalau ada kompak, itu orang katanya ngeliat enak Pak. Kalau Bapak ngeliat garis lurus beraturan, kan seneng ya mata kita ya. Tapi kalau ada yang satu belok aja, pasti mata kita langsung, kok ada yang belok? Nah sama Pak, nari juga begitu. Kalau ada yang nggak kompak, jatuhnya kan jadi nggak cakep ya. Jadi tari saman ini hebat sebenarnya. Nah di Jawa, tari jaipong, tari Jawa Barat, tebus temennya, tari jatilan. Jatilan itu Magelang atau Temanggung? Tinggi, betul. Kemarin Pak Bupatinya bilang, ayo kita kembalikan jatilan menjadi Temanggung. Padahal se-Indonesia lengkap, belum jatilan atau apa? Namanya beda-beda tak? Jalan kempang ya Pak. Cuman produknya sama kayak kupat tahu Pak. Di Jakarta ketoprak, di sini kupat tahu, di Bali tipak, jatuhnya itu sama. Jadi olahan. Nah, tapi ini Magelang atau Temanggung? Temanggung ya Pak. Pasti ya Pak. Iya. Jadi ceritanya kalau nggak salah dua anak yang berpisah ya Pak ya. Ini narasi lagi Bu. Tapi ini ceritanya dari Pak Bupati, dua anak yang berpisah. Lalu suatu waktu ketemu berantem di dalam minum bapaknya diademin sama bapaknya. Itu ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Tari Gandrung Banyuwangi dan Riau Ponorogo ini berat. Kalau hari ini saya aja nggak kuat. Bisa ya Pak, ngangkat itu ya. Ini dia pakai gigi pulang lagi. Kalau Mbak siapa yang dari Cirebon, Mbak Nani, kan itu topengnya di gigi itu Mbak, enteng loh. Iya nggak ada matanya betul. Tapi itu tindakannya jos. Tapi ini, masya Allah beratnya. Dan ini salah satu sukanya tamu, kalau dia dihadirin Mbak. Jadi ada faktor magisnya. Di Candirejo ada Mas Manto, itu punya rumah tua, dijadikan semua fotografer buat tempat jatilan. Dari dandan sudah mulai difoto sore hari karena cakep, cahaya matahari masuk dari bilik-biliknya, dan itu dibayar Pak. Satu kali pentas itu 2 juta. Pernah sekali, Chandra sering antri, karena senang melihatnya. Mulai dari dandan sampai nari kan. Ada satu yang ngerti wong Cinone. Jadi dia deketin, bahwa ini bukan katanya, bohong ini jadi. Saya bilang, kok bisa jadi ketahuan? Ternyata dia dukun juga. Jadi ketahuan apes. Tapi ya udah serius kan, namanya makan paku sama semprong kan Pak. Kalau orang sehat kan jarang. Dulu di Atria ada staf kita penari jatilan nih, Ayang namanya, anak Bandungan. Dia pernah makan
maupun telur yang ada udah mau jadi, ya Bu, apa namanya? Jadi ya dimakan gitu Bu. Dia bilang sampai sekarang Pak saya masih ngerasain rasa ayam. Kenapa? Habis jadinya cuma setengah. Kalau jadinya full kan udah nggak ngerasain ya Pak. Jadi ini karena jadinya cuma setengah, jadi dia ngerasain. Sampai sekarang aku masih ingat rasa ayamnya Pak. Enaknya udah pindah sekarang di pelataran ya. Oke. Pengembangan produk wisata berbasis budaya, festival budaya tahunan. Nah ini Opengiran yang Pak ya. Festival Lima Gunung. Tahun ini agak lama ya. Iya, di 5 hari ya Mbak. Iya, 5 hari loh. Biasanya cuma 3 hari. Jos. Iya, 27 nanti teman saya yang main warok kemarin datang kan. Ayo Ustaz, aku mau ikut nari. Tapi jadwalku belum jelas. Gue booking saya 27 sampai 29 dari Jakarta Mbak. Temennya Pak Sekjen kemarin PJ. Bukan Pak Sekjen. Sebelum Pak Larsito, ya temennya tuh nanti mau datang. Jadi festival budaya tahunan. Magelang udah punya, kota mau punya, monggo silakan nanti itu dibahas sama ada Gepeng, ada Prof, ada Mas Eko, pameran seni kontemporer, tur senjata itu. Nah ini teman-teman Kota Tua Magelang lagi melakukan ini nih. Ada beberapa teman-teman Kota Tua Magelang yang menjadi HPI Kota Magelang sekarang sudah terbentuk Himpunan Pramuwisata Kota Magelang. Jadi ini Kota Magelang itu kalau Chandra ngebagi, kalau presentasi ya ke tamu luar, Kabupaten Magelang itu wisata heritage Jawi. Kalau Kota Magelang wisata heritage Belanda. Ada seperti itu. Jadi memang kita banyak peninggalan Belanda di sini. Ya, rumah-rumah juga masih ada, museum-museum ya. Padahal museum itu berat jualannya Pak. Bu, museum itu paling berat karena nggak menarik buat anak-anak. Museum BPK lagi orang nggak apa-apa kalau sama BPK kan serem ya Bu. Ini malah dibikin museum sampai mau datang gitu. Cuman gara-gara pernah ada di sini pertama kali di Kota Magelang dulu pertama kali itu kelas masak tradisional di ada Pak Hasan Sadikin dulu mantan Menteri Luar Negeri Menlu, itu dia bikin yayasan namanya Negeri Rempah. Nah yayasan Negeri Rempah ini ceritanya mau mengalahkan yayasan Jalan Sutra. Cino bikin Jalan Sutra, kalau orang Indonesia bikinnya yayasan Negeri Rempah. Dia punya pembaca lontar, pembaca prasasti, semua prasasti dan lontar itu diejawantahkan menjadi resep makanan, sehingga menjadi masakan tradisional daerah. Waktu Chandra undang ke Magelang, dia nanya, Chan, masakan asli Magelang apa Chan? Bingung Chandra. Chandra tanya kantor ini, kantor 82 orang tak kumpulin di Karawang. Masakan asli Magelang apa? Gua tahu ada dari sana sampai ujung ada. Ceritain apa masakan pas hari Lebaran yang keluar dari nenek kita, biasanya resep tua. Karena dari situ baru ketahuan rempah khas apa yang ada di Magelang. Kalau di Banten itu cenderung udah mulai dari Banten, lada Pak. Ternyata Banten itu gudangnya lada. Pada saat lada diambil dari Maluku, Seram, dibawa ke VOC di Batavia Bu, itu ditaruhnya di sana. Sehingga akhirnya Banten terpengaruh masakannya pedas, ladanya kencang gitu. Nah, Magelang apa Bu? Mangut beong. Di Sumatera ada nama ikannya baung juga. Senerak yo, yang ceritanya iya. Itu gara-gara ada jenderal yang ninggalin masakan kan, pokoknya ya Bu. Jadi sini, ayo Bu, Bapak, ayo dipegang nih buat orang Magelang masakan aslinya apa? Mentok nggak masuk juga. Biar ada khasnya Magelang. Peningkatan kualitas layanan berbasis budaya. Nah ini karyawan hotel juga dibiasakan.
Karawan Hotel kami melatihan budaya untuk para staf. Jadi kebetulan salah satu anak buahnya Mas Eko juga ada kerja sama kami, sering melatih nari juga. Jadi kadang-kadang kita perform Bu. Jadi Atria Magelang stafnya mudah-mudahan bisa nari Bu. Penyambutan tradisional kalau ini kami kerjasama. Nah ini sayangnya, tadi diceritain 200 sanggar, Chandra belum kerjasama sama sanggar di Kota Magelang. Ayo, mana Temanggung Bu yang support kami? Dulu ada Pak Kuat Magersari ya Bu. Oke, kalau nggak salah, sering. Cuman karena waktu itu tamunya datang November, Pak nggak bisa anak-anak ujian. Jadi gara-gara ujian nggak bisa nyambut tamu, aku nyari yang menggantinya. Biasanya di backupnya Mas Dok, adiknya Mas Eko, Topeng Ireng. Kenapa Topeng Ireng tadi ya? Senang difoto, terus lucu, apalagi kalau anak kecil yang menari Pak. Udah nggak lihat caranya tamunya, lucunya aja. Ya. Pakaian ada untuk staff, ini sering kami lakukan. Dan layanan konsius secara budaya, harus mengerti tempat-tempat pariwisata yang berbasis budaya. Kolaborasi dengan komunitas lokal, identifikasi mitra lokal yang selama ini memang mitranya Atria, Mas Endok banyak kan memang, adanya Mas Eko, segala macam tarian. Tapi pagi tuh, yang Kota Magelang belum, nggak punten Bapak Ibu. Kalau sama Mas Eko saya sarankan ke tamunya, karena tadi Mas Eko tuh beda harganya, harga gininya beda sama harganya. Kalau Mas Endok masih bisa ditawar, ini punten Mas. Jadi oke, sorry. Pengembangan program bersama. Nah ini kedepannya Pak. Setelah hasil ini, yuk Atria bisa support kok. Nanti sama Profesor dibahas besok ya. Berapa apa yang pas bagiannya Mas Gepeng, Mas Eko, kita tiga bekerja sama. Pemasaran secara kolaboratif, ya. Jadi bisa dilakukan. Kayak Bapak Ibu kalau naik lift tadi, kita naruh festival 5 gunung di situ. Jadi promosi Bapak Ibu nanti kalau Kota Magelang ada pentas, kita bisa promosikan bersama dan evaluasi penyempurnaan. Dampaknya apa sih kalau kita tiga bersinergi itu? Ya pertama, pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan dan pertukaran budaya yang positif. Pertukaran budaya yang positif sudah sering dilakukan banyak di kabupaten. Live in ya Pak, dari Korea nginep di sanggarnya Pak Sitras ditutup resort, itu lama sampai seminggu, bahkan dulu sampai ujungnya pentas di 5 gunung ya Pak, dari Korea, anak-anak Korea. Tapi dari dulu Chandra pernah jualan ke Singapura Bu, ke sekolah-sekolah. Jadi di Singapura mereka tuh punya budget per anak itu $100 1 tahun untuk keluar, karena Singapura itu kecil. Mereka harus jalan-jalan ke daerah lain Pak, melihat negara lain kan. Aslinya kan gitu ya Pak, dia melihat ada. Saingan kita cuma Malaysia Pak, karena Malaysia punya kampung, kita punya village, kita punya desa. Saingan kita cuma, waktu Chandra jual Magelang, dia cuma nanya satu, Chan, di Magelang itu ada rumah sakit internasional Pak? Nggak ada ya Pak. Tamunya Chandra Prancis meninggal dunia, itu di Jakarta. Nyebrang Pak, dari lampu merah Starbucks mau ke Atos. Dia bagi lampu merah itu kan lumayan membingungkan kan? Ke kanan ke Semarang, tengah ke Purworejo, kiri belok kiri balik langsung ke Jogja. Orang bule hijau merah kan dia udah pas tuh. Di bule nggak ada belok kiri balik langsung. Jadi pas merah dia kira dia bisa jalan dong, dia jalan. Dihajar sama motor katanya. Dihajar, supir angkot bawa ke Atria. Tamunya kejar kunci kamar. Pak ini tamunya. Pak langsung aja yuk Pak, kita bawa ke rumah sakit Harapan. Asuransinya dia hanya nunjuk Kolombo, rumah sakit Kolombo di Semarang, sama satu lagi JIH di Jogja. Masalahnya tamunya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi pada saat ditelepon
karyawannya Rumah Sakit Harapan nelfon ke Kolombo. Iya Pak, ada orang sekarat, nggak bisa ngomong bahasa Prancis, terus sakitnya kayaknya mau meninggal. Kira-kira diterima kan sama Rumah Sakit Harapan? Pastinya nolak semua. Hari ketiga baru dia ke baru dia ke Rumah Sakit Pondok Indah, meninggal hari kelima di sana. Gitu. Jadi ya saya bilang sama Gus Yusuf, Gus, oh ya silakan dibikin jadi internasional. Tapi aku jauh dari Borobudur, nggak apa-apa Gus. Selama itu masih daerah Magelang, orang luar tahunya Magelang punya rumah sakit internasional. Ngobrol sama yang punya rumah sakit Lestari itu, aku juga udah ngomong kan waktu itu bikin acara di kabupaten sama di bed and breakfast di Borobudur. Saya udah pernah mengundang orang Malaysia untuk investasi di situ, tapi mengangel investasi di Kota Magelang sama di kabupaten ini katanya. Gak jadi lagi. Padahal ngomong sama Pak Wali, rumah sakit umum Tidar ya ada buat internasional. Kan kita Borobudur itu internasional Pak. Dan sekarang kalau dia pakai upama itu kan agak susah ya Pak. Sebenarnya itu dia kalau dia ngangkat tinggi, dia bisa cenderung jatuh. Kan ada yang jatuh bule kemarin. Kalau jatuh terus kakinya kena batu Borobudur yang segitu kerasnya, itu dibawa ke Jogja keburu meninggal kayaknya. Dan balik lagi, jadi ini ngomong sama Ibu Pak Pariwisata, saya ngomong sama Ibu Kapolres juga ada, Bu, itu kok lampu merah di situ, Bu, ya Bu, bahaya Bu, karena nggak jelas itu kan, kata Bu Yolanda, salah bulenya Pak, bulenya itu harusnya nyebrangnya dari Starbucks, nyebrang dulu ke seberang Tribakti, dari Tribakti jalan ke depan Trio, dari Trio baru ke depan atas. Kok ribet ya sebenarnya. Jadi yang disalahin tamunya, bukan salah jalannya, terserah saya. Jadi ini pertukaran budaya yang positif dan juga peningkatan kunjungan pariwisata. Untuk hospitality penambahan hotel meningkat, melestarikan tradisi lokal. Lalu untuk budaya ruang kerja bagi seniman lokal dan revitalisasi warisan budaya. Langsung kadang-kadang nanti seniman marah nih kalau bilang ada harganya, padahal bukannya Pak. Kan Bapak Ibu pasti ada uang bedak tuh kalau mau lari yuk. Bener ya Pak yuk. Jalan aja masih pakai transport. Itu jadi nanti saya terus terang Pak. Itu yang di Temanggung itu hitung-hitungannya gimana? Ngapunten 1 juta diambil loh sama dia. Dari Temanggung 15 orang lengkap. Pemain karawitannya ada 7, penarinya ada 15. Saya ini bagi-bagi biru nih. Rupanya mereka itu petani. Jadi buat mereka yang penting manggung. Ini Pak, mau kapan aja katanya itu undang kami Pak. Ya, langsung mikir gitu. Jadi ya jadi bersaingnya antar daerah ya Pak ya. Standar. Tapi ya, ayo, kalau Magelang punya tadi itu, Prof udah bilang sama Chandra, tapi Magelang itu bukan asli punya kabupaten, sekarang kota. Monggo dibikin apa? Dulu Chandra pernah ngomong sama Mbak Melira, ingat nggak Mbak Dera? Mbak Dera, restoran itu kan namanya Pak Milito. Ingat ya Mbak? Pak Milito itu asal katanya dari Pulut. Karena ibu kan orang Jawa Solo ya. Asalnya dari Pulut itu menarik. Jadi ceritanya narasi nih. Temen narasi dulu. Ceritanya dulu ada seorang putri pangeran di Keraton yang pengen jatuh cinta sama orang tapi dilarang sama bapaknya gitu loh. Gak boleh, akhirnya dia menangis di ruangan. Nangisnya kreatif, ngebatik. Batiknya itu keluar motif Pamiluto. Jadinya mulutnya ada. Mbak Dira sempat ya Mbak, tapi pas konflik ya Mbak, gak jadi. Padahal tariannya udah jadi tuh Mbak ya. Itu kan terus Adrian. Kalau kedepannya Magelang punya tarian yang khas sendiri, monggo silakan. Yuk. Nah di situ besok mungkin Mas Gepeng sama Pak Seko sama Prof mau bantu kita ya. Tentu memang harus dibantu juga dari pemerintah. Karena mesti ketemu satu ini apa yang khas. Oke. Meningkatkan pengalaman tamu dengan pertunjukan tari budaya. Di sini hubungannya keaslian autentisitas kostum tradisional asli Magelang. Di daerah mana itu ada
tradisi tarian obros. Salaman, saya pertama melihat di acaranya Gus Yusuf, ini keren, Arab ya Bu, pakai jenggot, ya kan, tariannya rada-rada, nyanyinya kan rada-rada kayak ngaji ya Pak. Iya, obros, keren loh itu. Waktu itu ada pembicaraan 5 pemuka agama, kalau nggak salah kita bikin di Tanto sama teman-teman tuh di daerah Pakis ya Pak. Pakis ya Pak. Di rumahnya Yusuf betul, dan itu baru sekali saya lihat, keren. Jadi ya kostumnya penting ya Pak, Bapak Ibu, kostum pastinya musik asli. Ini ada tambah susah ya Prof, musiknya asli, kostumnya asli, otentik. PR-nya susah, tapi nggak ada yang tiba-tiba. Ada profesor di UGM, ada seorang profesor di UGM membahas mengenai legenda. Jadi waktu itu dari pemerintah kota apa kabupaten ya? Kan nggak salah kota ya, kita mau bahas mengenai legenda Gunung Tidar. Dia bilang, selama cerita itu diaminkan bersama-sama dan diceritakan berulang-ulang dan dipercaya bersama-sama, jadilah legenda. Masalah kebenarannya nggak usah dipercaya. Yang penting itu diaminkan bersama, udah jadi itu. Nah itu kalau Puncak Tidar itu punya satu cerita yang dipegang satu aja. Jadi saya kadang-kadang kalau nanya Bu, tamu nih, Pak, aku mau naik Tidar. Nyun saya Pak, Bapak kejawen apa Muslim? Itu dari pendekatannya beda tuh Bu, karena perasaan Bu. Jadi tak kasih Mas Prabu, padahal dia Islam, marah sama saya. Tak kasih Mas Luki baru cocok. Benar ya Bu, Mas Luki? Ya, jadi kalau begini, oh iya ternyata ada hubungan di sana yang Islam dari kejauh. Ya, jadi musik dan kostum tradisional. Lalu gerakan tarian. Mbak ini tadi bagiannya Prof. Ya. Sehingga menyebabkan tamu suka. Okay. Nah, ini bagiannya Om Gepeng, mudah-mudahan nggak ada di slide-nya Om Gepeng. Narasi juga pinter, penting ya, narasi pencapaian pengantarnya itu bagaimana. Pernah Ibu Owner nanya, Chan, coba cari cerita asli Magelang yang bisa kita jadikan bedtime story, Chan. Dia dibikin jadi kayak buku, ditaruh di samping tempat tidur, agar tamu kalau mau tidur dia bisa baca-baca. Cari yang halus ya, Chan. Nggak ada. Ceritanya Magelang kalau nggak bacok-bacokan, saya Sukadir, seton. Bener nggak Mbak Lina? Sebenarnya ada ya? Iya, cari itu apa yang mau saya? Kalau ada kancil mencuri pertimun aja cakep tuh. Jadi cerita di bedtime story ditaruh di bantal gitu kan, kita bisa baca. Salah googling kayaknya. Setelah Magelang aja kan macam-macam ya Magelang ya. Dari mulai India muter-muter bawa belangko jualan sampai macam-macam keren. Jadi masih ada satu kan. Nanti cara harus belajar sama Mbak kayak ini yang cerita ya. Halus ya Mbak? Iya. Oke, narasi ya kan, menyisipkan narasi singkat selama pertunjukan harus ada. Karena menceritakan sejarahnya tarian itu, sehingga orang bule tahu, oh iya ternyata memang ada sejarahnya, nggak cuma asal nari gitu ya. Itu yang disukai sama tamu. Yang terakhir ada tanya jawab, malah lebih bagus lagi kalau ada ikutan. Kalau nggak salah ya, kualitas pertunjukan, nah ini yang biasanya juga di daerahnya Om Gepeng, keterampilan penari sudah pasti dari teman-teman sanggar yang sudah biasa, koreografi kayak Prof. Bunya ini kan, dan yang terakhir adalah musik pengiring. Kesatuan itu semua nanti menjadikan kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Iya. Gak apa-apa Mbak, nanti dibikin aja. Ya. Kalau Mas Eko aja bisa bikin musik sendiri loh. Gara-gara musik bisa jadi ke Australia. Iya betul. Ya Mas Eko ya. Saya suka itu judulnya apa? The Sound Night. Keren mantap loh. Diundang sama University di Australia. Ya, suruh ngapusi mahasiswanya Mas.
Semua dirinya aja hebat loh dia. Tapi mas, salut keren, mantap mas, mantap. Tapi kan itu dari nol, from zero to hero kan jadinya kan. Ya tuh mas. Hati-hati lu pernah sama motor baru, sama jeruk pakai itu. Video kan pelaku dong. Yang bawa dong. Jadi udah dibocorin sama dong duluan ya mas. Oke. Nah, interaksi dengan tamu. Ini juga penting, bikin tamu enjoy. Sebenarnya topeng ireng enak, gerakannya nggak terlalu banyak, laris betul. Jadi malah terkesan kalau topeng ireng itu di atas 2 menit sudah mulai gerakan yang sama ya, membosankan. Jadi saya bilang kalau welcome tamu jangan lama-lama Pak ya, karena sama aja kok gitu. Nah kalau mau diajarin tamu untuk joget topeng ireng cakep sebenarnya, karena nggak banyak. Ya, cuma memang kalau yang kakek-kakek pasti dia akan merasa berat, karena memang sebenarnya topeng ireng itu gagah kalian. Apalagi jadilan, angkat kakinya itu kan harus tinggi ya jadilan. Dan kalau orang jadilan nggak masuk jadilan ya. Karena posisi naik kuda ya Bu ya, posisi naik kuda ya. Oke, terus foto bersama ini. Sekarang udah jadi model Bapak Ibu. Nah kenapa topeng ireng seru? Karena kan lumba-lumbanya itu mereka foto Bu. Masa waktu fotonya narinya cuma 2 menit, fotonya 30 menit Bu. Tapi mereka dapat cerita, mereka dapat foto, mereka dapat melihat, oh ini loh budaya Magelang gitu kan. Jadi ada cerita, dan buat mereka itu yang membuat mereka bisa menceritakan. Dan setiap orang yang datang nanti ya, kalau kita masih pakai topeng ireng, tapi kalau kita mau pakai yang lain, mau tinggal diaminkan bersama aja kok, bro ya. Yang terakhir adalah diskusi informal, tapi ini terlalu panjang nanti jatuhnya. Adakan sesi santai dengan tamu dan berbicara. Karena sebenarnya tamu ke Magelang itu sekarang ini length of stay-nya masih 1,3, artinya belum 2 malam nginep Pak. Kita berusaha mencari. Kalau sudah fotografer itu bingung 3 hari, karena fotografer itu nyarinya sunrise. Sunrise-nya mulai dari foto setumbu, lalu bisa dari silancur, lalu bisa karena kan macam-macam jual paketnya biarin aja, dia tambah lama nginepnya Bu. Jadi memang sunrise ya. Kalau sunrise harus pagi, kalau dia nginep berarti kan malam dia harus nginep. Nggak mungkin dia on the way pulang terus moto di daerah sana. Nah tinggal Bapak Ibu ngisi mau diapain di antara tengah-tengahnya, antara sore, siang, sore dan malam. Karena kalau pagi kita bisa cari sunrise buat mereka. Kemarin sudah ada settingan tradisi, jadi teman-teman di daerah ada satu tempat yang fenomenal di daerah Serunggu, tempat beko itu loh, yang danau bekas pasir di Kero kan banyak beko. Nah itu kalau difoto ada airnya, ada apa namanya, ada penari, ada merapi, ada cakep. Jadinya seperti kalau di Temanggung ini yang ikan terus sunrise, embung keledung kalau di Temanggung. Iya, embung keledung. Tapi kalau di kita di Serunggu dapat. Kalau di kota sebenarnya objek foto yang paling cakep yang tadi saya dengan Kedu ya, karena saya Kedu masih bisa dapat sumbing. Kalau pas lagi clear cakep. Oke, jadi durasi dan suasana yang tepat ini penting buat penari. Kalau welcoming tamu nggak bisa lama-lama Pak, paling 2 menit. Karena mereka kalau dari Eropa itu kan perjalanannya bisa 14 sampai 16 jam. Kalau dari Singapura cepat, cuma 1-2 jam. Tapi kalau mereka udah traveling 14 jam, terus ngambil luggage di India 1 jam, perjalanan dia ke sini 1,5 jam, udah 16 jam sendiri. Melihat tarian itu udah gak enak kalau yang cuman gak ada sesuatu yang wow gitu Pak. Tapi topeng ireng masih mereka suka, karena mungkin kerincing-kerincingnya dia berisik, dan juga nyanyinya, dan juga Rio de Janeiro-nya itu loh.
rubah-rubahnya. Jadi waktu yang kedua saya cuma bilang sama Topeng Irung, tolong jangan lama-lama 3 menit aja ya mas, biar tamunya nggak terlalu sampai. Tapi kalau buat acara kayak yang saya bilang tadi di Puri Asli itu ya bisa 10-15 menit ya Mas Eko. Mas Eko kalau performan gitu ya, satu tarian ya 15 menit itu lama agak? Lama? 10? 30 menit Cok, mantep ya, keren. Sebenarnya ada satu PR. Ini saya tahu yang bisa cuma Mas Ganang Avadana. Dia kan udah terbiasa Prambanan. Kita kalau mau narik ya, jadi yang ada di Prambanan itu ditarik sama dia sebenarnya bisa tuh, potensi tuh. Cuma aku bingung nyari sama siapanya gitu. Padahal itu kan fenomenal. Tarian Prambanan itu Pak Mahendra Data ya, Mahabharata, Ramayana itu kalau bisa dijual kita cakep. Bisa, langsung ke sini. Iya. Ini kan kota, kabupaten Tangerang. Tapi kalau dolar kan enggak. Iya. Cuman Ramayana berapa lama ya? Berapa lama? Oh, tinggal tergantung narasinya ya. Narasinya. Iya. Bu, lihat ya Bu, langsung ditagih loh. Ayo yang lain, saya mau yang lain juga semangatnya sana dong. Karena kita bisa jalan, ayo gitu. Biar dijualin loh. Karena daripada mereka jauh-jauh ke Prambanan, Bu, mendingan nonton di Atria gitu loh. Pemilihan tempat ya, kalau di lobby area itu lampunya udah AP, jadi nggak perlu tambahan seperti Mas Gebek tadi bilang lagi. Tapi kalau perlu tambahan, karena tadi pentasnya cakep juga di lampu dari bawah ya Mas. Saya itu tahu dari gedung kesenian Jakarta itu Mas. Ya apa sih? Oh ternyata lampu. Oh aku nggak bisa lihat penonton, tapi penonton bisa lihat saya gitu ya. Ternyata itu yang penting ya. Masalah kita silo itu nggak jadi masalah gitu loh. Yang penting kelihatan semua budak-budak kita sampai daki-dakinya kelihatan. Itu lampu itu pentingnya memang Mas Gebek. Serius itu keren itu kemarin. Ngerasain Mas pentasan Mas. Pencahayaan, lighting, pemilihan tempat, lighting. Jadi tarian sebagus-bagusnya pun kalau pencahayaannya nggak bagus, sayang gitu loh. Karena memang itu modal, benar tadi Mas. Ini bagian Mas Gebek sebenarnya. Cuman kalau di hotel performance-nya ya mesti begini. Oke, tata suara, memastikan kualitas suara yang jernih. Oke, semua ini lengkap. Dan waktu cara bikin ini juga cara ngelihat, iya ini semuanya tak lihat di acaranya pentasnya 5 Gunung. Oke, kostum dan properti, hiasan kepala. Kalau tarian kepala itu bambu, masya Allah beratnya. Ada sebuah hotel di Bali, di Ubud, itu ownernya orang Palembang. Jadi di headboard itu kepalanya tempat tidur itu ada hiasan kepalanya cewek Palembang itu emas asli Pak, ditaruh di dalam resin, jadi di gurau. Hotel itu nggak boleh ada anak kecil. Jadi tamu yang menginap langsung tanda tangan, kalau pecah tangan kamu bayar. Terus saya bilang, kamu bayar mahal mau di situ mau, padahal kamu nggak bisa bawa pulang begitu kan? Nggak bisa, tapi nanti itu aja. Udah, memang ini ya pengaruh ya. Properti tari, kostum lengkap. Topeng Ireng juga sekarang sudah mulai berubah ya. Bulu ayamnya sekarang jadi putih-putih ya Bu. Kalau dulu kan banyak hitam ya Bu, sekarang udah putih warnanya Bu. Udah. Oh ada pendanaan baru ya Pak? Begini. Oh, iya ya udah bubar. Kalau wisatawan tontonan kebetulan punya. Nah, pengalaman multisensori ini dalam sebuah performance penambahan itu men-trigger tamu punya sensor. Jadi penari pendek itu pakai dupa 2 di atasnya dengan wangi. Tari leak yang ada di gerabak itu juga
ada yang pakai dupa di atasnya, gitu kan, bikin serem juga. Visual, penciuman, perasaan, ini harus dimainkan. Tambah mahal harganya, harga duponnya, karena belum lagi ukur HP ya. Jadi ini kuncinya untuk agar tamu senang. Itu aja dari Chandra. Satria Magelang, mudah-mudahan teman-teman Sanggar 2 hari ini bisa mendapat insight dari yang jago-jago agar nanti suatu saat Kota Magelang punya tarian khas sendiri. Kita bisa semua PHRI. Tapi kalau boleh dibilang ya, kalau mau naikin tarian pertama itu dulu waktu di Bali, pengalamannya ternyata dengar tari kecak itu dulu ngamen dulu Bapak Ibu. Ngamen. Jadi di setiap restoran, di setiap hotel, di setiap ini dia ada tari kecak. Nah pada saat sudah menjadi dewasa, matang, dia bikin di satu tempat. Dan hanya satu tempat atau 2 tempat. Agar kalau terlalu banyak nanti terlalu banyak pilihan. Nah itu jadi duit. Tapi memang awalnya harus ngamen dulu. Jadi nanti jangan dibilang, seniman kok dikurang, bukan Pak. Ngamen itu memperkenalkan sosialisasi tarian tersebut. Prof. Setelah ngetop, baru dia bisa jadi mahal. Kalau masih baru Pak, nanti orang nanya, kita jawab, wah banyak pertanyaannya. Tapi kalau udah ngetop, narasinya udah berkembang, ceritanya udah masuk, di berita-berita ada, di buku ada, udah Pak. Gak usah main satu tempat, orang datang bayar. Bukankah itu yang diinginkan Bapak Ibu? Iya. Di Ternuan dari Adria, terima kasih.